Sumber pencemaran. Sumber pencemaran ada dua, yaitu point source dan non point source. Point source atau pencemaran dari lokasi tertentu yang bersumber dari knalpot mobil atau motor, cerobong asap pabrik, dan saluran limbah industri. Ia mempunyai volume pencemaran biasanya relatif tetap. Kemudian non-point source. Non-point source ini bersumber dari limpasan daerah pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk, limpasan dari daerah pemukiman domestik dan perkotaan. Bahan pencemar. Ada dua bahan pencemar. Yang pertama yaitu polutan alamiah. Polutan masuk secara alamiah, contoh akibat letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan fenomena alam lainnya. Yang kedua, polutan antropogenik. Merupakan polutan masuk akibat aktivitas manusia, contoh kegiatan domestik rumah tangga, kegiatan urban perkotaan, maupun kegiatan industri. Berikutnya yaitu jenis-jenis pencemar. Menurut RAU 1991 mengelompokkan 9 bahan pencemar di perairan, yaitu limbah yang menyebabkan kadar oksigen terlarut, limbah yang menyebabkan munculnya penyakit, senyawa organik sintesis, nutrien tumbuhan, senyawa anorganik dan mineral, sedimen, radioaktif, panas, dan minyak. Nah, pada kali ini video yang saya buat untuk melakukan persentase atau mengenai penelitian mengenai pencemaran perairan, saya mengambil polutan alamiah, yaitu di mana pencemaran itu terjadi di perairan secara alamiah, misalnya pada longsor, tumpukan kayu, dan lain sebagainya. Kita dapat melihat video ini yang saya ambil dari penelitian di lokasi saya sebagai berikut. Selamat siang teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan yang terjadi secara alami. Dan di sini ini merupakan polutan alamiah. Polutan alamiah itu polutan atau pencemaran yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Di sini teman-teman bisa melihat ini merupakan perairan sungai. Ini dulunya jernih, sungainya bagus, namun lama kelamaan ia mulai berubah kondisi perairannya. Nah, seperti ini. Air sungainya mulai berubah warna, mulai agak kuning kecoklat-coklatan seperti ini, agak sedikit berbau. Nah, ini merupakan polutan alamiah di mana terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Akibatnya, teman-teman bisa melihat terjadi longsor. Longsor ini akibat banjir ya teman-teman. Ini merupakan longsor. Nah, kenapa bisa longsor? Kenapa bisa banjir? Karena perairan ini tidak lancar. Yang menyebabkan tidak lancar yaitu ini teman-teman, sampah, tumpukan sampah yang begitu tinggi di dalam perairan sungai yang menghambat perairan tersebut sehingga menyebabkan banjir. Di sini teman-teman bisa melihat ini tumpukan kayu. Ini di tempat saya teman-teman, di sungai. Dulu air sungai ini sangat bagus, jernih, sering digunakan masyarakat untuk mencuci, untuk air minum dan lain sebagainya. Namun sekarang ini sudah tidak digunakan lagi karena kondisi perairannya sudah tidak memungkinkan.
Ini. Kalau untuk sampah yang lain saya rasa tidak ada teman-teman, karena di sini saya tidak melihat satupun sampah plastik atau dan lain sebagainya. Di sini yang saya lihat hanya sampah-sampah alam, yaitu kayu-kayu roboh yang hanyut ke sungai sehingga membuat suatu tumpukan yang sangat tinggi yang menyebabkan penghambatan aliran sungai. Ini terjadi secara alami. Saya rasa nggak ada faktor-faktor lain yang menyebabkan sungai ini tercemar. Nah, dari saya sekian dan terima kasih. Night, the stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we are family. Hold me, let's escape all this reality. We have unity. You are my energy, my guiding light. We are unity. We are unity. We are unity. Over the rain, my starts to roar. The light that wakes the wave, but through it we are brave. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see